قدمت أيديهم والله عليم Assalamualaikum warahmatullahi بالظالمين wabarakatuh. قل إن Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor babnya 49. Nomor hadisnya 127. Nomor bab 49, nomor hadis 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man, babnya orang khoso yang mengkhususkan siapa orang bil ilmi dengan ilmu, kauman pada kaum, dzuna kaumin selain kaum, karohiyatan karena benci, an la yafhamu bahwasanya tidak paham mereka, bahwasanya tidak paham mereka. Jadi bab orang yang mengkhususkan ilmu pada kaum selain kaum. Maksudnya orang diberi ilmu sementara orang lain tidak diberi ilmu. Sementara orang lain tidak diberi ilmu karena benci kalau semuanya diberi ilmu mereka tidak paham. Jadi kalau semuanya diberi ilmu, yang dikhawatirkan dia tidak paham. Karena kemampuan penerimaan ilmu itu berbeda-beda. Kalau cabai rawit itu dicampur dengan pengajian praremaja, ya cabai rawitnya ya bingung, tidak akan bisa menerima ilmu yang disampaikan untuk pengajian praremaja. Gitu. Waqala, dan berkata siapa Aliun Ali, hadisu, menceritakanlah kalian annasa pada manusia. Menceritakanlah kalian annasa pada manusia bima dengan apa-apa ya'rifuna yang mengetahui mereka. Atau hibbuna, adakah senang kalian ayyukadziba, bahwa didustakan bahwa didustakan siapa Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Lalu Ali berkata, ceritalah pada manusia dengan apa-apa yang mereka ketahui. Jadi kalau menyampaikan ilmu kepada orang yang disesuaikan kemampuannya, sehingga mereka bisa memahami dengan apa yang disampaikan. Sehingga mereka bisa memahami ilmu yang disampaikannya. Apakah kalian senang kalau Allah Rasul itu didustakan?
kalau Allah Rasul itu didustakan. Maksudnya menyampaikanlah ilmu itu sesuai dengan kemampuan penerima ilmu. Menyampaikan ilmu itu disesuaikan dengan kemampuannya para penerima ilmu. Ya, contohnya ya cabai rawit, ya, itu baru mulai belajar tajwid, hukum nun mati, belum selesai pembahasan tentang hukum nun mati sudah diajari hukum mim mati. Enggak ketemu. Nun mati aja belum selesai sudah pindah materi ke mim mati. Hukum mim mati, apabila mim mati ketemu huruf maka bacaannya idgham mimi, idgham biguna gitu. Atau idhar syafawi ya, itu. Padahal hukum nun mati aja mereka belum jelas. Oleh gurunya sudah diganti materinya, diajari tentang tajwid hukum mim mati atau diajari ilmu faraid. Tadi sudah disampaikan, kemarin sudah disampaikan ya. Cabai rawit ya baru Iqra 2 atau tilawati 1, oleh mubaliknya sudah diajari bab faraid. Ya mental. Karena kemampuannya belum bisa. Penerimaan ilmunya cabai rawit itu belum bisa, sehingga ketika diajari bab faraid ya mental. Justru malah nanti cabai rawit tersebut tidak mau ngaji, kapok aku ngaji bab faraid. Orang bapak-bapak, ibu-ibu saja yang usianya sudah dewasa ke atas, bahkan sampai ke manula, di dalam membahas bab faraid aja kadang masih bingung, apalagi cabai rawit. Maka disesuaikan materi yang disampaikan. Oh, ini usia nikah, maka pembahasannya kitabun nikah. Oh, ini jamaah ini infaknya banyak, hartanya banyak, maka yang dikaji kitabu zakat. Oh, ini bab puasa, bentar lagi puasa, ya dikaji kitabu shaum, seperti itu. Jadi tidak, pembahasannya yang dikaji tidak sesuai dengan kemampuannya. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Ma'ruf ibnu Khorobudi an Abi Tufail an Ali bidzalika, dengan demikian itu hadis. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala hadatsana Mu'ad ibnu Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas ibnu Malik anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Mu'adun, dan sedangkan Mu'ad iku rodifuhu, boncengannya Nabi, alar rohlin, atas kendaraan. Jadi Mu'ad itu dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan. Qala, bersabda Nabi, ya Mu'ad ibnu Jabal, hai Mu'ad. Qala, berkata siapa Mu'ad, labbaik, dalem ya Rasulullah, wa sa'daik, dan dalem. Unjih. Kenapa Nabi, ketika Nabi memanggil Mu'ad dengan kalimat hai Mu'ad, jadi Mu'ad langsung menjawab, oh iya Nabi, dalem. Kenapa? Jadi memang para sahabat itu mempunyai pengertian bahwa ketika Nabi memanggil dengan panggilan nama, itu menunjukkan bahwa Nabi hendak memberikan sesuatu atau Nabi memerintahkan sesuatu kepada orang itu.
Qala bersabda Nabi, ya Mu'ad, hai Mu'ad. Qala berkata siapa Mu'ad, labbaik, dalem, iya, ya Rasulullah, wahai Nabi. Wa sa'daik, dan iya. Salasan 3 kali. Nabi memanggil Mu'ad 3 kali, Mu'ad menjawab pun juga 3 kali. Qala bersabda Nabi, ma min ahadin, tidak ada dari seseorang, yasyhadu yang bersaksi siapa ahad, an bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, illa kecuali Allahu Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah. Sidqon, dengan sungguh-sungguh, min qalbihi, dari hatinya, maksudnya di dalam mengucapkan kalimat syahadatain itu betul-betul murni dari lubuk hati yang paling dalam, ila kecuali harramahu, mengharamkanhu pada ahad, siapa Allah ala nari, atas neraka. Jadi Nabi memanggil Mu'ad sampai 3 kali ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad. Tadi saya sampaikan ketika Nabi memanggil nama sahabat, itu berarti Nabi itu mau memerintahkan sesuatu yang secara khusus atau memberi sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Lalu Nabi bersabda kepada Mu'ad, ketahuilah tidak ada dari seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang paling dalam, maksudnya betul-betul lillah ta'ala, murni karena Allah, maka Allah akan mengharamkannya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang mengucapkan syahadataini ini betul-betul dari lubuk yang paling dalam, ikhlas, murni, maka Allah menjamin orang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, alias dimasukkan ke dalam surga. Qala berkata siapa Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Nabi, afala ukhbiru, adakah tidak mengkhabari aku, bihi, dengan sabda engkau, an-nasa, pada manusia, fayastabsiru, maka bersenang mereka. Setelah Mu'ad mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, lalu Mu'ad berkata, wahai Nabi, apakah sabda engkau itu tidak aku kabarkan kepada manusia sehingga mereka bisa merasakan senang? Boleh enggak Nabi, apa yang engkau sabdakan ini saya sampaikan kepada orang lain sehingga mereka senang karena mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam surga dengan mengucapkan kalimat syahadat, 2 syahadat ini. Qala bersabda Nabi, idan, ketika itu
ketika kamu menyampaikan sabdaku ini kepada mereka, takiluna, berpegang teguh mereka. Oh, kalau kamu sampaikan sabdaku kepada mereka, pasti mereka itu akan berpegang teguh dengan hadis ini. Artinya apa? Jaga nih. Wes pokok mengucapkan 2 syahadat masuk surga. Akhirnya ibadahnya keleleran. Enggak sholat, atau sholatnya kadang-kadang dimintain sedekah pelit, gitu. Dimintain infak pelit, sambungnya tidak tertib, karena takilu, karena mereka menjagakan dirinya dengan mengucapkan 2 syahadat itu. Wes gak apa-apa, wes aku nggak sholat-sholatan nggak apa-apa, yang penting saya udah syahadat, jaminannya masuk surga. Nah, itu kalau sampai hadis ini kamu sampaikan kepada mereka. Wa akhbaro, dan mengkhabarkan, biha, dengan hadis, siapa Mu'ad inda mautihi, ketika akan wafatnya Mu'ad, ta'assuma, karena takut dosa. Akhirnya Mu'ad menyampaikan hadis yang disabdakan oleh Nabi pada waktu itu, di saat Mu'ad akan wafat, karena dia takut dosa karena apa? Menyimpan terhadap ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Jadi Nabi tidak melarang, hanya apa? Ya jangan kamu sampaikan. Nanti kalau kamu sampaikan pasti mereka akan menjagakan dengan 2 kalimat itu. Tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, karena jaga nih dengan 2 kalimat itu, karena sudah punya pegangan. Orang itu kalau sudah punya pegangan, ya dia tidak akan takut. Contohnya ada angin kencang, karena dia sudah berpegangan, maka dia tidak akan takut terbawa angin. Ya sama seperti ini, ketika dia sudah punya pegangan 2 kalimat syahadat, ya mereka tidak akan takut, tidak akan merasa dosa walaupun meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Maka jangan disampaikan. Tapi akhirnya oleh Mu'ad disampaikan hadis itu di saat dia akan wafat, karena khawatir dia berdosa, sebab apa? Sebab menyimpan atau menyembunyikan ilmu. Bahkan kalau dalam hadis lain itu dijelaskan, ya, mangkatama ilman jamahullahu yaumal qiyamah bil jamin minan narin. Jadi barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan menutup mulutnya pada hari kiamat, ya, ditutup mulutnya itu ditutup pada hari kiamat dengan penutup mulut dari neraka. Maka di sini, ya, kalau memang itu ilmu, ya harus disampaikan, ya, harus disampaikan, karena ancamannya berat. Seorang ulama, seorang mubalek itu jangan dianggap alah mubalek kok kayak gitu. Jangan. Karena apa? Karena ya dia bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan sampai hari kiamat.
sampai hari kiamat. Kalau seandainya dia menyampaikannya itu tidak benar, ra'yu bid'ah, ya dia akan bertanggung jawab besok dari kiamat. Gitu. Dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat nanti. Tapi kalau benar itu akan menjadi pahala bagi dirinya. Ini. Jadi menjadi seorang ulama itu berat untuk menjaga ilmu dan menjaga kemurnian, kemangkulannya di dalam menyampaikan ilmu kepada jamaahnya. Ya itu tadi, ancamannya kalau dia menyembunyikan ilmu dengan sengaja, dia sudah punya ilmu katam kutubus sitah, dia tidak mau menyampaikan ilmunya dengan sengaja. Aku nggak mau kalau menyampaikan di desa, kalau mau menyampaikan di kelompok kan levelku daerah. Contohnya, dia sengaja tidak mau menyampaikan ilmunya, maka kena ancaman ini. Mulutnya besok hari kiamat akan ditutup oleh Allah dengan penutup dari neraka. Ini makanya yang sudah kita kaji dalam Kitabul Ilmi ini, bahwa ilmu itu hilangnya itu bisa menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, ulamanya hilang, ulamanya dimatikan oleh Allah, otomatis ilmunya juga hilang. Yang kedua, ulamanya tidak dimatikan, tapi dia sengaja tidak mau menyampaikan ilmunya, atau tidak diberi waktu, tidak difasilitasi untuk menyampaikan ilmunya, maka ilmu itu akan hilang walaupun ulamanya masih hidup. Itu maka para jamaah yang sudah mangkul, yang sudah punya ilmu untuk pemahaman diri sendiri, ya lo bisa menyampaikan, ya monggo menyampaikan. Tapi terutama di sini adalah para mubaligot MS yang sudah tidak tugasan lagi, ya ini tetap berkewajiban untuk menyampaikan ilmu. Minta sewaktu-waktu, minta kepada para pengaturnya agar diberi waktu untuk menyampaikan ilmunya. Berat, besok akan menjadi tanggung jawabnya dia di akhirat, dibawa sampai di akhirat. Itu maka supaya hati-hati di dalam menyampaikan ilmu pun juga supaya hati-hati, jangan sampai keliru, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah ya maka ancamannya sampai ke akhirat nanti. Hadasana Musaddadun qala hadasana Mu'tamir qala samitu abi qala samitu Anas bin Malik qala, berkata siapa? Anas bin Malik. Dukiro disebutkan li padaku Anas opo anan nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, li Mu'ad bin Jabal, pada Mu'ad bin Jabal, man barang siapa lakia yang ketemu siapa orang, Allah pada Allah, la yusriku tidak menyekutukan siapa orang, tidak menyekutukan siapa orang, bihi dengan Allah, syai'an pada sesuatu pun, dakhala maka masuk siapa orang al jannata pada surga, al jannata pada surga. Jadi Anas bin Malik berkata bahwa Nabi menyebut, Nabi menyampaikan ilmu kepada Mu'ad bahwa barang siapa yang ketemu kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Pokoknya dia tidak syirik aja, dia akan masuk ke dalam surga.
Qala berkata siapa Mu'ad, ala ubasyiru, adakah tidak memberi kabar gembira aku annasa pada manusia. Nabi, bolehkah aku sampaikan hadis ini kepada manusia sehingga mereka bergembira, mereka senang karena mereka mendapatkan jaminan masuk surga asal tidak berbuat syirik. Boleh Nabi? Qala bersabda siapa Nabi, la, jangan. Ini sesungguhnya aku akhafu, khawatir aku Nabi, ayat takilu, bahwa berpegang teguh mereka, jaga nih mereka. Lalu Nabi menyampaikan, oh jangan, karena aku khawatir kalau itu kamu sampaikan kepada manusia, maka mereka akan berpegang teguh dengan hadis ini. Mereka akan jaga nih dengan hadis ini, sehingga mereka tidak mau melakukan amalan-amalan yang lain. Wes, pokoknya ibadah, pokoknya tidak menyekutukan Allah masuk surga. Akhirnya ya puasanya enggak, sholatnya enggak, zakatnya enggak, sodakohnya pelit. Ya itu, karena mereka meyakini, mereka sudah memegang kunci bahwa kalau mereka tidak syirik, dia akan masuk surga. Sehingga ibadah-ibadah yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain tidak dikerjakan. Nah, ini ya tetap, walaupun ada dalil seperti itu ya, walaupun ada dalil bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah itu akan masuk ke dalam surga, ya tetap sholat 5 waktu, zakat, puasa, melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan kalimat-kalimat itu. Ada juga yang menjelaskan ya, dalam hadis itu, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, itu terus dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, ya tidak bisa untuk memasukkan dia ke dalam surga, tidak bisa. Ya karena tetap ya, umatnya Nabi Muhammad ya mempunyai ibadah yang harus dilakukan, sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Kalau dulu ya memang iya ya, sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu ya seperti itu, dzikir, karena belum ada sholat, belum ada kewajiban ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad hanya mengandalkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tidak sholat, tidak zakat, ya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Itu tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Gitu. Di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain ditambah lagi dengan zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu lebih pol lagi. Maka jangan sampai kita ini ya terbelenggu dengan hadis ya, terbelenggu dengan hadis. Oh katanya caklek begini, akhirnya tidak mau ibadah-ibadah yang lain. Jangan seperti itu. Memang hadisnya seperti ini, tapi tetap kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad juga mempunyai kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Tidak hanya
menjauhi syirik, tapi juga harus sholat, harus ibadah-ibadah yang lain, menunjang diri kita untuk mendapatkan ridha Allah, surganya Allah. Bab al-haya'i, malu fil ilmi, di dalam ilmu. Babnya malu di dalam ilmu, malu untuk mencari ilmu. Babnya malu untuk mencari ilmu. Ya, jangan malu di dalam mencari ilmu itu, ya jangan malu. Kalau memang itu ilmu, ya kita cari, walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Gak usah malu. Dulu itu ada jamaah yang baru insaf, semangat di dalam mencari ilmu, ngaji cabai rawit ikut, padahal umurnya ya sudah 30-40-an, bahkan lebih. Ada pengajian cabai rawit ikut, muda-mudi ikut, bahkan pengajian muda-mudi daerah itu juga ikut. Padahal ya beliaunya sudah punya anak 2, karena semangat di dalam mencari ilmu itu. Karena pengen banyak ilmunya, pengen lebih banyak mengetahui tentang agama, akhirnya setiap ada pengajian dia ikut. Ya saya dulu juga sama ya, waktu jadi CKM itu, ketika ada pengajian mubalek, walaupun aku belum jadi mubalek, ya ikut. Boleh ikut nggak mas? Waktu itu saya ingat materinya nasai, kemudian hadis nasainya kakak saya sebagai mas kawin, itu saya minta untuk mangkul. Itu boleh seperti itu, tapi nggak boleh malu di dalam mencari ilmu. Waqala, dan berkata siapa mujahid, la yata'allam, tidak mempelajari, al ilma, pada ilmu, siapa mustahyin, orang yang malu, wala, dan tidak mempelajari, maksudnya tidak akan mendapatkan ilmu, mustakbirun, orang yang sombong. Jadi orang yang malu, kata Mujahid, dia tidak akan dapat mempelajari ilmu. Orang yang malu, dia tidak akan dapat mempelajari ilmu. Begitu juga dengan orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Bahkan jatuhnya mereka akan meremehkan pada ulamanya. Contohnya mungkin mubaleknya baru tugas, baru lulus jadi mubalek, tes Kertosono, kemudian tugas. Di situ ada orang yang pinter nahwu, kalau ngaji bawanya Quran kecil, ditulisnya pakai spidol, karena ya bisa, karena sudah mahir di dalam nahwu, atau menganggap dirinya ilmunya banyak, itu banyak ilmunya, sehingga meremehkan orang lain. Itu tidak akan mendapatkan ilmu tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa dia ambil hikmahnya, tidak akan bisa diambil pengertiannya, karena sudah timbul sifat sombongnya. Itu kata Mujahid seperti itu. Jadi orang yang malu, dia tidak akan bisa mempelajari ilmu, tidak akan bisa mendapatkan ilmu, dan orang yang sombong pun juga tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Maka jangan sombong. Kalau sudah punya nahwu, ya udah, gak usah menunjukkan dirinya, aku ini loh. Jangan merasa dirinya paling baik ya. Jangan mencari pengakuan agar diakui bahwa dirinya itu mampu,
di dalam menyampaikan ilmu bisa mengalahkan mubalek-mubalek yang lain, itu sudah termasuk sombong. Maka ketika mengaji, ketika mubalek lain itu menyampaikan ilmu, ya dia tidak akan meresapi, hanya lewat saja, tidak akan mengena di dalam hatinya, tidak akan menyentuh, tidak akan membekas di dalam hatinya yang akan meningkatkan keimanannya. Waqala, dan berkata siapa Aisyatun Aisyah, nikmun nisa, sebaik-baiknya perempuan, iku nisaul ansori, perempuan-perempuan Ansor. Lam yamna'huna, tidak mencegah pada mereka opo al-haya'u, malu. Opo al-haya'u, malu. Ayatafaqqahna, bahwa menjadikan kepahaman fitini, di dalam agama. Lalu Aisyah berkata, sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan-perempuan Ansor, yang mana mereka tidak malu di dalam mencari kepahaman agama. Kalau memang itu urusan agama, ya nggak usah malu-malu. Jadi maksudnya sifat malu mereka itu tidak menghalang-halangi mereka untuk mencari ilmu, untuk memahami agama. Tidak malu untuk bertanya di dalam ilmu yang belum dia pahami. Itulah perempuan-perempuan Ansor. Hadatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham ibnu Urwa an Abi an Zainab ibnati Ummi Salamah, anak perempuannya Ummi Salamah, an Ummi Salamah qalat, berkata siapa Ummi Salamah, Ja'at, datang siapa Ummu Sulaim ila Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim datang kepada Nabi. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah, Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu siapa Allah, minal haqqi, dari kebenaran. Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Maksudnya kalau itu barang hak, Allah akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga orang-orang itu bisa memahami. Itu yang dimaksud minal haq. Fahal, maka adakah alal mar'ati, atas perempuan, min guslin, dari mandi junub, idah talamat, ketika bermimpi siapa perempuan. Nabi, kalau memang itu barang hak, pasti Allah akan menjelaskan secara rinci sehingga manusia-manusia itu akan dapat memahami. Terus Nabi, apakah perempuan itu mandi junub ketika perempuan itu bermimpi? Kalau perempuan itu mimpi dijima atau menjima, apakah perempuan itu mandi junub? Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at, ketika melihat siapa perempuan, al-ma'a, pada mani, kalau perempuan itu melihat ada mani, kalau perempuan itu melihat ada mani, ya berarti mandi junub. Kalau mimpi kemudian kok
setelah bangun dilihat ya kok basah, kemudian diteliti ternyata mani, ya berarti mandi junub. Fagotot maka menutupi siapa Umi Salamah, Umi Salamah maksudnya malu. Menutupi itu maksudnya ya izin. Takni menghendaki siapa Zainab wajahahu pada wajahnya Umi Salamah. Jadi Umi Salamah menutupi wajahnya karena malu. Waqalat dan berkata siapa Umi Salamah, ya Rasulullah wahai Nabi, awatah talimu, adakah bermimpi siapa perempuan-perempuan? Nabi, emang perempuan itu juga bermimpi Nabi? Kok kalau dia mimpi kemudian melihat mandi junub, emang perempuan itu juga mimpi Nabi? Qala bersabda siapa Nabi, na'am, iya, oh iya, perempuan juga bisa bermimpi sampai mengeluarkan mani. Tarobat, rugi. Yami opo yaminuka, tangan kananmu. Maksudnya ini merupakan kalimat celaan. Fabima maka sebab apa? Yushbihuha, menyerupai ha pada ibu. Siapa waladuha, anaknya perempuan. Siapa waladuha, anaknya perempuan. Kalau perempuan tidak mengeluarkan mani, mengapa anak itu bisa menyerupai ibunya? Anak itu bisa mirip dengan ibunya. Intinya ya perempuan ya bisa mimpi, bisa mengeluarkan mani, tapi ya jarang. Tapi ya jarang. Nah, anak bisa menyerupai orang tua itu ya sebab mengeluarkannya mani. Dan siapa yang keluar duluan? Kalau anaknya itu mirip bapaknya, berarti bapaknya yang keluar mani duluan. Kalau anak itu mirip dengan ibunya, berarti yang keluar duluan maninya ibunya. Atau kalau anaknya itu mirip kedua-duanya, berarti maninya itu keluarnya barengan. Memang hadisnya begitu. Memang hadisnya seperti itu. Jadi intinya kalau kita kembalikan ke bab bahwa orang yang malu bertanya itu ya tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang sombong di dalam ilmu merasa pol dewe itu juga tidak akan bisa memahami ilmu, juga tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Maka jangan malu untuk menanyakan suatu hukum, menanyakan suatu barang hak. Kalau memang itu harus ditanyakan ya silahkan ditanyakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.